Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat insan pupuk Indonesia, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan, sehingga Allah jumpakan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat imun dan sehat iman. Berbicara bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat dirindukan kehadirannya di seluruh penjuru dunia, khususnya umat Islam. Maka, bagaimana caranya ya agar bulan yang sudah kita rindukan ini, bulan yang istimewa ini, tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia? Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan agar menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terindah, walaupun saat ini di tengah ujian wabah COVID-19 yang hari ini masih berada di sekitar kita, maka yang pertama adalah kenali bulan Ramadan. Ya, salah satu caranya kenali bulan Ramadan. Apa yang harus dikenali? Yang harus dikenali adalah keutamaan bulan Ramadan. Pertanyaannya sekarang, apa pentingnya keutamaan Ramadan dibahas? Karena begini, biasanya untuk agar kita semangat dalam beribadah, perlu kita ketahui apa keutamaan ibadah yang kita lakukan. Seperti contoh, ketika ada orang yang malas untuk sholat duha misalnya, buka pelajaran tentang keutamaan sholat duha, maka akan menjadi motivasi baginya untuk semangat sholat duha. Ketika malas untuk tahajudnya, buka pelajaran fadilatul tahajud, keutamaan tahajud, insya Allah akan memotivasi dirinya untuk melakukan ibadah sholat tahajud. Begitupun ibadah Ramadan. Ketika kita mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan keutamaan yang kita ketahui akan menambah motivasi kita semangat dalam meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan, walaupun berada di tengah pandemi saat ini. Apa keutamaan di bulan Ramadan? Yang pertama, Ramadan adalah syahrus siyam, bulan puasa. Puasa ini ternyata Rasulullah mengatakan bukan hanya sehat untuk jasmani, tapi sehat untuk rohani kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sumu tasihu, puasalah anda maka anda sehat. Sehat jasmani pastinya. Ya, kalau hari ini ada yang mengatakan dengan puasa justru menurunkan imun kita, itu adalah kekeliruan yang ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW menjamin dengan berpuasa anda akan sehat. Kemudian puasa juga menyehatkan rohani kita ternyata, karena manusia ini pada dasarnya memiliki 3 unsur dalam dirinya. Ada hawa nafsu, ada akal, kemudian ada hati. Di luar bulan Ramadan, banyak di antara kita yang selalu memperturutkan hawa nafsu kita, atau kita kenal dengan kata-kata ittibaul hawa. Hawa nafsu diikuti. Kenapa? Karena hawa nafsu selalu menjadi dominan, selalu menjadi imam, sehingga akal dan hati tunduk dengan hawa nafsu. Ini di luar bulan Ramadan. Makanya di dalam Al-Quran, orang-orang seperti ini disebut dengan orang-orang yang memiliki nafsu ammarah, nafsu yang mengarahkan kepada keburukan. Tapi lihat, ketika Allah perintahkan kita puasa, haram untuk makan di siang hari, haram untuk minum di siang hari, haram untuk berhubungan badan di siang hari. Kapan? Ketika bulan Ramadan, ketika bulan puasa. Apa hasilnya? Hasilnya ternyata ketika seseorang mampu menahan daripada makan di siang harinya, menahan minum di siang harinya, tidak berhubungan badan di siang hari, hasilnya orang ini mampu untuk mendidik atau mentarbiyah hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu tunduk, hawa nafsu menjadi makmum, dan hati serta akalnya menjadi imamnya. Kalau ini sudah terjadi kepada kita, pastikan nafsu kita akan menjadi nafsu mutmainnah. Al-Quran mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsul mutmainnah. Dan ternyata nafsul mutmainnah ini para ulama mengatakan adalah nafsul muttaqin, atau nafsunya orang-orang yang bertakwa. Maka pantas tujuan puasa, ujung-ujungnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Itu keutamaan puasa. Kemudian apalagi keutamaan Ramadan yang kedua? Ramadan ternyata bukan hanya syahrus siyam, tapi Ramadan juga dikatakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lihat, berbicara Ramadan, berbicara Quran. Karena apa? Karena Ramadan menjadi istimewa karena turun Quran di dalamnya. Bahkan di dalam ayat tadi dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Itulah keutamaan Ramadan. Masya Allah, sahabat insan pupuk Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki khas makanan masing-masing. Contoh, ketika kita ingin pergi ke Surabaya misalnya, ada makanan khas Surabaya yang kita rindukan, dan itu kita bawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh. Begitupun ketika kita pergi ke Palembang, ada khas oleh-oleh Palembang. Apa? Pempek misalnya. Kita pergi ke Bandung, ada peyemnya. Kita pergi ke Jogja, ada lumpianya. Semua punya khas masing-masing daerah. Itulah perumpamaannya. Ketika Ramadan, Ramadan juga memiliki khas yang tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari Ramadan. Apa khasnya Ramadan? Khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Maka rugi kalau seandainya ada orang dia berpuasa di siang hari, dia tidak berhubungan badan siang hari, tapi dia tidak bermesraan dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Al-Quran identiknya karena Ramadan identiknya dengan Al-Quran. Makanya Jibril dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan saling memperdengarkan bacaan Al-Quran. Masya Allah, ketika Rasulullah membaca, Jibril mendengarkan. Ketika Jibril membaca, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan. Itulah keindahan. Maka di bulan Ramadan ini, carilah keutamaan bulan Ramadan dengan mendekat kepada Quran. Jadikan Quran sebagai apa? Sahabat. Karena mustahil Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang sempurna tanpa kita bermesraan dengan Al-Quranul Karim. Itulah keutamaan Ramadan yang kedua. Kemudian, apa keutamaan Ramadan yang ketiga? Keutamaan Ramadan yang ketiga, selain Syahrul Syam, selain Syahrul Quran, Ramadan memiliki keutamaan Syahrul Doa, atau disebut dengan bulannya doa. Ini kesempatan yang luar biasa. Segala macam permohonan Allah akan kabulkan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya, katakan aku dekat, aku mengabulkan segala permintaan. Makanya sampai para sahabat ya pada zaman dahulu, setiap masuk bulan Ramadan memiliki doa-doa yang berbeda di setiap harinya, minta kepada Allah ya, dan tidak sampai Ramadan tahun yang akan datang, semua doa Allah ijabah. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Makanya minta kepada Allah, tidak ada permintaan yang paling tinggi kecuali adalah minta surga Firdausil A'la. Sebagaimana di dalam riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausil a'la. Idza sa'altumul jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau Anda minta surga Firdaus. Kesempatan bulan Ramadan, perbanyak minta doa, perbanyak minta surga Firdaus. Doakan keluarga kita, doakan pasangan hidup kita, doakan anak keturunan kita. Ya Allah, jadikan kami ahlil jannah, jadikan kami semua di surga. Kenapa? Karena ternyata ada dalam hadis yang sangat luar biasa. Innal jannata la tatazayyan minas sanati ila sana. Wa idza jaa Ramadan faqalatil jannah qala rabbi ja'alni min ibadika sukana. Surga berdandan, surga berhias. Ketika masuk bulan Ramadan, surga meminta kepada Allah, ya Rabb, pilih sebanyak-banyaknya dari hamba-hambamu agar menjadi penghuniku. Kapan waktunya? Dikatakan dalam riwayat lain, wa dzalika kullul lailah. Itu terjadi setiap malam hari. Maka jangan pernah lepas dari doa kepada Allah, minta agar dijadikan ahli surga, dan mudah-mudahan puasa Ramadan kita dengan mengetahui keutamaannya menjadi puasa Ramadan yang terbaik yang pernah kita tunaikan. Mudah-mudahan singkat ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minal buat doa. Saya Taufik Al-Miftah. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.